Oke, ini sekilas tentang apa itu social network analysis. Nah, dalam ilmu sosial, social network analysis bukan suatu metode atau pendekatan yang baru. Auguste Comte misalnya, ya, tokoh yang saya kira menyebutkan istilah sosiologi untuk pertama kalinya dalam course The Philosophy of Positive, filsafat positif, membahas tentang bagaimana apa yang disebut populasi kemudian bisa menjadi apa yang disebut masyarakat. Apa yang membedakan populasi dengan masyarakat? Auguste Comte mengidentifikasi bahwa yang berbeda adalah relasi hubungan saling mempengaruhi. Ketika ada relasi saling mempengaruhi, maka populasi menjadi society. Population becomes society, misalnya. Atau bagaimana evolusi dari unit sosial yang namanya family menjadi suku dalam masyarakat tradisional, kemudian bagaimana suku menjadi nations, bangsa. Ya, sebuah dinamika pengorganisasian sosial dari unit yang paling kecil sampai besar seperti bangsa. Nah, ini merefleksikan bahwa jejaring sosial, relasi sosial sudah menjadi fokus para teoritisi-teoritisi lama. Atau teoritisi lain, Georg Simmel misalnya, mendefinisikan bahwa masyarakat itu baru eksis ketika sejumlah individu memasuki arena yang dinamakan interaksi. Jadi society without interaction is not society. Jadi masyarakat baru mungkin dipahami jika ada interaksi di situ. Lalu konsepnya yang sangat terkenal, kalau teman-teman baca buku klasik, teori sosiologi, Georg Simmel, ada dyad dan triad. Dyad, relasi dua orang, atau diad, ya diad, triad, relasi tiga orang. Nah, jumlah individu dalam berinteraksi ini memiliki konsekuensi sosial yang sangat signifikan. Misalnya kalau berimajinasi tentang main catur sama main sepak bola. Main catur dua orang. Ketika satu pemain dieliminasi, maka the game is over. Permainan selesai. Beda dengan sepak bola. 22 pemain. Satu pemain dieliminasi, pertunjukan akan tetap berlangsung. Pertandingan tetap berjalan. Jadi ada konsekuensi sosial bagaimana apa yang disebut sebagai social game akan berbeda ketika jumlah individunya berbeda. Georg Simmel. Lalu teoritisi lain yang sangat terkenal juga Ferdinand Tönnies tentang Gemeinschaft dan Gesellschaft, ya, tentang community dan society, tentang paguyuban dan patembayan. Dia melihat perbedaan relasi bahwa di masyarakat tradisional atau Gemeinschaft atau paguyuban, relasi sosial itu bersifat tradisional yang sangat personal, sangat intim, bersifat langsung, yang kemudian masyarakat itu diikat oleh nilai dan keyakinan bersama. Yang ini berbeda dengan Gesellschaft, ya, dalam masyarakat modern, di mana hubungan sosial, relasi sosial, interaksi sosial bersifat lebih formal, lebih kontraktual, impersonal, ya, dan instrumental. Dalam dua konsep ini
kita bisa lihat bahwa interaksi sosial, relasi sosial, kemudian hubungan saling mempengaruhi sudah menjadi fokus dalam tradisi ilmu sosial. Nah, metode analisis jejaring sosial bisa kita baca sebagai upaya untuk mengembalikan fokus perhatian kita, ilmuwan sosial, kita yang belajar ilmu sosial, untuk fokus pada interaksi, relasi, dan hubungan antara aktor. Jadi mengembalikan fokus perhatian ketika kita mempelajari apa itu sosial pada aspek yang dinamakan interaksi. Nah, jadi dalam tradisi itu tradisi teoritisnya ya. SNA ini sudah memiliki pijakan dan fokus kajian yang bisa dikatakan sudah ada dibahas oleh beberapa teoretisi besar dalam teori-teori klasik bahkan. Nah, kalau secara teknis perkembangan metode tadi secara teoritis ya, secara teknis perkembangan SNA dimulai dengan apa yang disebut sebagai sosiometri. Sosiometri ini tokoh yang terkenal adalah Jacob Moreno. Melihat bagaimana interaksi sosial itu bisa diukur, relasi sosial bisa diukur, kemudian bisa diestimasi seberapa besar pengaruh individu misalnya, seberapa kuat hubungan sosial ini bisa berimplikasi dalam skala yang lebih luas. Secara sederhana, pada awalnya sosiometri adalah pertanyaan tentang seberapa banyak waktu yang dibutuhkan seorang aktor ya, anggaplah aktor A misalnya, untuk bertemu dengan aktor B. Misalnya kalau kita membaca diri kita sebagai mahasiswa, student gitu, kemudian ada public figure, kita perlu berapa banyak relasi untuk bisa mengkontak public figure itu, atau untuk bisa menjalin interaksi. Jadi sederhananya tentang itu. Mengapa setiap individu memiliki perbedaan waktu, perbedaan jarak, perbedaan seberapa banyak aktor yang harus dilalui untuk menghubungkan orang yang sama misalnya. Berapa jarak spasialnya antara aktor, antara kita misalnya dengan public figure ini. Nah, sosiometri itu tentang menghitung berapa jaraknya, berapa lamanya, berapa orang yang berinteraksi, yang dipercayai memiliki satu konsekuensi sosial tertentu. Misal kalau untuk melihat siapa sih orang yang paling berpengaruh di antara teman-teman Anda sekelas, orang yang paling penting, atau orang yang dia mudah saja untuk melakukan interaksi satu sama lain dengan teman-teman sekelas. Nah, untuk mengidentifikasi, misalnya kita menghitung dengan melakukan satu survei kecil. Misalnya Anda diminta untuk menyebutkan satu nama atau dua nama. Kalau Anda punya kesempatan makan bersama, siapa yang Anda ajak? Setiap individu mengisi survei itu, kemudian hasilnya kita bisa akan lihat siapa nama yang paling sering muncul di urutan pertama. Bisa jadi orang itu memberi satu kenyamanan kalau dia, kenapa banyak orang yang mengajak dia makan bersama misalnya. Nah, sosiometri itu semacam itu. Lalu tokoh lain, Paul Roosevelt.
Sosiologi yang juga expert dalam bidang matematika yang saya kira kemudian mengembangkan sosiometri menjadi social network analysis yang banyak mengadopsi teori-teori matematika. Nah, social network analysis ini sudah cukup populer. Saya kira ada beberapa isu atau studi yang dilakukan yang terkait dengan ilmu sosial, pengaplikasian metode social network analysis yang klasik ya. Artinya memang sudah populer sebenarnya, sudah dalam tanda kutip tentu saja, sudah banyak digunakan untuk mengkaji beberapa isu, misalnya isu tentang kinship dalam antropologi sosial, atau migrasi, kriminal, terorisme, isu-isu kerja, gerakan sosial, public health, dan semacamnya. Saya beri contoh beberapa studi klasik saja, misalnya dalam konteks terorisme misalnya, ya. Studi-studi atau riset tentang terorisme banyak yang membaca atau mengidentifikasi potensial aktor ini menjadi seorang teroris dengan mengidentifikasi apa yang dia baca misalnya. Apa yang dia baca, afiliasi organisasinya, kemudian di mana dia tinggal, bahkan biografinya dan sebagainya. Analisis jejaring sosial bisa berkontribusi membaca misalnya potensi seseorang ini menjadi teroris hanya dengan bertanya siapa temannya. Jadi untuk melihat relasinya, berapa banyak dia menghabiskan waktu, pertemanan adalah elemen yang sangat signifikan, oke, kemudian siapa temannya. Dalam isu social movement, misalnya hashtag kejayaan memanggil yang baru kemarin itu. Bagaimana orang-orang bisa berkumpul di satu tempat dalam jumlah yang sangat banyak gitu, hanya dalam waktu semalam. Bagaimana diseminasi atau distribusi informasi yang kemudian dikonsumsi oleh para aktivis yang keesokan harinya bisa berkumpul membuat tuntutan ya atau kritik terhadap kebijakan. Nah, social network analysis mengidentifikasi mana aktor yang paling berpengaruh, apa konten yang paling signifikan. Contoh lain terakhir tentang beberapa studi yang mengaplikasikan analisis jaring sosial, misalnya dalam public health, bahwa ada studi yang cukup menarik, saya kira Nicholas Christakis kalau nggak salah. Nicholas Christakis, bahwa bagaimana di Amerika yang namanya obesitas itu kan menjadi salah satu penyebab kematian yang cukup tinggi angkanya. Nah, kemudian dia meneliti bagaimana obesitas ini bisa menyebar, menjangkiti populasi di Amerika. Dengan analisis jejaring sosial, ditemukanlah jawabannya, ternyata faktor utamanya adalah perilaku sosial yang dibentuk melalui pertemanan, relasi pertemanan. Jadi survei yang dilakukan dengan mengidentifikasi siapa teman Anda, berapa berat badannya, misalnya kemana Anda makan, ternyata bisa membaca gejala penyebar luasan obesitas. Dan kesimpulannya, obesitas adalah disebabkan oleh perilaku sosial yang terbaca dari perilaku pertemanan, ya. Karena konsumsi junk food itu orang tidak pergi ke sana sendirian, dia melalui bersama teman-teman. Nah, ini satu temuan yang menarik, bagaimana social network analysis bisa berkontribusi pada
pada isu-isu di bidang kesehatan misalnya.